Mo Yun Gucuo memiliki senyum masam di wajahnya. Teman kecilku, mengapa kamu melakukan ini? Jika kamu membunuhnya, perkumpulan naga hitam akan marah. Tidak apa-apa jika kamu pergi, teman kecil, tapi ketika kamu berbalik, perkumpulan naga hitam pasti akan membalas dendam pada orang-orangku yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan dan menjebak mereka. Banyak orang di kota Nanyuan kita berada dalam api dan air, jadi bukankah kamu menyakiti orang-orang yang tidak bersalah ini? Gemuruh suara Mo Yun Gubo menyebar ke seluruh kota Nanyuan, jelas sampai ke telinga setiap warga. Murid Qin Chen sedikit menyusut, menatap Mo Yun Gubo, dan segera tertawa. Menyenangkan, menyenangkan. Saya sebelumnya telah berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan menargetkan istana penguasa kota di kota Nanyuan, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Mo Yun Gubo akan mampu melakukan ini. Dia menoleh dan melihat banyak orang di kota Nanyuan. Pada saat ini, setelah orang-orang ini mendengar apa yang dikatakan Mo Yun Gubo, ekspresi mereka juga menunjukkan sedikit kepanikan. Masyarakat Naga Hitam. Nama seseorang bagaikan bayangan pohon. Sebagai organisasi gelap paling menakutkan di Laut Semesta Selatan, kekuatan terkemuka manapun di Laut Semesta Selatan jelas menyadari terornya. Agar kekuatan gelap tumbuh dari kekuatan gelap yang lemah menjadi kekuatan gelap teratas di Laut Semesta Selatan, prosesnya harus berdarah. Akumulasi modal melibatkan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan darah yang tak ada habisnya. Setelah Sage Agung Yilong terbunuh, masyarakat Naga Hitam akan membalas. Ketika penghasut Qin Chen pergi, satu-satunya yang tidak beruntung adalah orang-orang Tolk bersalah seperti mereka. Untuk sesaat, orang-orang yang telah berterima kasih kepada Qin Chen sebelumnya memiringkan keseimbangan ke arah Mo Yun Gubo. Bukan karena mereka tidak ingin memberi pelajaran pada Yilong Sang Petapa Agung dan menarik napas dalam-dalam, namun mereka tidak berani menanggung kemungkinan sebab akibat dan bencana. Wajah Saroye berubah ketika dia mendengar ini. Hei, kamu orang tua sangat tidak sopan. Kamu benar-benar mengatakan itu kepada tuanku. Mengapa, tuanku menekan penjahat di kota Nanyuan untukmu? Apakah kamu menekan yang salah? Saroye sangat marah. Apakah ada orang di dunia ini yang bingung antara benar dan salah? Pak, dia membantu kota Nanyuan melakukan keadilan bagi surga, tapi dia difitnah oleh orang lain. Apakah masuk akal membiarkan Sage Agung Yilong membunuh tanpa pandang bulu di kota Nanyuan? Meski Saroye berwatak berapi-api, nyatanya sebagai pewaris marga Komodo, Saroye bukanlah seorang idiot. Bagaimana mungkin ia tidak melihat rencana lama keluarga Mo Yun di rumah tuan kota? Penyelamat Laut Semesta Selatan hanyalah sekelompok orang pengkhianat. Qin Chen mengangkat tangannya untuk menghentikan Saroye memarahi. Dia memandang Mo Yun Gubo dan terkekeh, senior Mo Yun Gubo memang benar dalam apa yang dia katakan. Memang mungkin untuk membunuh Sage Agung Yilong ini. Itu menarik perhatian para Sage Agung Yilong, kemarahan masyarakat Naga Hitam dan menyebabkan kota Nanyuan berada dalam bahaya. Kulit Mo Yun Gubo sedikit cerah. Chu Yueli dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Qin Chen masih bisa mendengarkan pendapat orang lain. Setidaknya dia tidak sombong. Bahkan Sage Agung Yilong merasa lega. Hanya saja dia tidak menunggu sampai desahan di hati semua orang jatuh. Tetapi, Qin Chen tiba-tiba berubah pikiran dan memandang Mo Yun Gubo sambil tersenyum. Apakah senior Mo Yun Gubo berpikir bahwa jika saya membiarkan Sage Agung Yilong pergi kali ini, dia tidak akan memprovokasi balas dendam masyarakat Naga Hitam? Mo Yun Gubo mengerutkan kening. Tidak, aku pasti tidak akan membalas dendam. Sage Agung Yilong buru-buru berteriak, lagi pula. Dengan kekuatanku saat ini,
Aku tidak bisa membalas dendam. Benarkah? Qin Chen memandangnya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu berani bersumpah dengan jiwamu bahwa kamu tidak akan pernah membalas dendam pada siapapun di kota Nanyuan dalam hidup ini? Dan kamu juga menjamin bahwa masyarakat naga hitam tidak akan membalas dendam pada siapapun di kota Nanyuan? Akankah orang-orang membalas dendam? Jika mereka melanggar aturan, mereka akan kehilangan jiwa mereka dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Aku, Sage Agung Yilong terkejut. Bagaimana dia bisa menjamin hal itu? Dengan karakternya, dia pasti tidak akan berani menghadapi Qin Chen sekarang, tetapi begitu dia dibiarkan hidup, dia pasti akan melakukan pembantaian untuk melampiaskan kebenciannya. Selain itu, meskipun dia bisa menjamin dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjamin bahwa kakak laki-laki tertua dan kedua tidak akan marah ketika mereka mengetahuinya? Qin Chen tersenyum lembut atas keraguan-raguan Yilong Great Sage, semua orang telah melihatnya. Apakah ada perbedaan antara membunuh dan tidak membunuh? Sebelum dia selesai berbicara, tangan besar Qin Chen tiba-tiba terulur. Tidak, aku bisa menjaminnya. Aku bersumpah, teriak Sage Agung Yilong buru-buru. Tapi bagaimana Qin Chen bisa memperhatikannya saat ini? Tiba-tiba, tangan besar Qin Chen menembus kehampaan yang tak berujung, menembus kekosongan. Di mana selangkangan kuno Mo Yun berada, dan muncul di depan Sage Agung Yilong. Teman kecil, hentikan. Ekspresi Mo Yun Gubo sedikit berubah, dan dia buru-buru berteriak keras. Dengan gemuruh, awan hitam pekat yang menakutkan menyapu tubuhnya dalam sekejap. Dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar, dia berhenti di depan Qin Chen dalam sekejap. Ledakan. Awan dan kabut gelap ini seperti air yang mengalir, membungkus telapak tangan Qin Chen dari segala arah. Sangat luas dan kuat. Selain itu, awan dan kabut ini memiliki daya tembus yang menakutkan, menyatu dengan kekuatan aturan jalan yang luar biasa, dan berisi lapisan hukum dan rahasia khusus. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari Sage Agung Yilong sebelumnya. Ledakan. Gelombang mega awan hitam pekat dan kabut menyebar ke segala arah, kekuatan mengerikan melonjak di kehampaan, dan seluruh formasi kota Nanyuan diaktifkan dalam sekejap. Cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, dan 12 pilar formasi cemerlang dengan cepat berputar. Berevolusi menjadi gelombang energi yang ada di mana-mana melilit tubuh Qin Chen. Di bawah desakan Mo Yun Gubo, formasi pelindung kota Nanyuan telah benar-benar mencapai kondisi puncaknya. Dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri, kabut gelap seperti penghalang kehampaan yang tak terlihat, menjerat dan menekan Qin Chen. Qin Chen merasa telapak tangannya menyentuh rawa lembab yang gelap dan dingin, dan lebih banyak racun menembus hambatan energi dan menembus ke dalam tubuhnya. Hukum racun ini juga berada pada tingkat Kaisar Puncak. Jika Kaisar Puncak yang lebih lemah seperti Yilong Great Sage terkontaminasi bahkan sedikit pun, dia mungkin terluka parah dan terkorosi. Mata Qin Chen menyipit, dan dia dengan sengaja menahan diri. Faktanya, dia hanya mengerahkan sebagian kecil dan tidak signifikan dari kekuatan di tubuhnya, tetapi di bawah bagian kekuatan ini, dia benar-benar merasakan sedikit perlawanan. Kekuatan Mo Yun Gubo jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan Sage Agung Yilong. Tapi ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, dia mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan. Dan langsung menggunakan pedang telapak tangannya untuk menyerang. Dengan keras, cahaya pedang yang menakutkan melonjak, secara alami menghalangi erosi dan penetrasi kabut gelap dan merobek lapisannya demi lapisan. Kekuatanmu. Mo Yun Gubo berdiri di tengah kabut yang bergulir dengan mata terkejut, dia tidak repot-repot menghentikan Qin Chen,
tetapi segera mengaktifkan formasi luar angkasa di kota Nanyuan. Dengan suara mendengung, Sage Agung Yilong yang awalnya berada di belakangnya diselimuti oleh kekuatan luar angkasa khusus. Dalam sekejap, dia melarikan diri dari kota Nanyuan dan muncul di kehampaan di luar kota Nanyuan. Petapa Agung Yilong, saya di sini untuk menghentikan teman kecil Qin Chen. Anda segera pergi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kota Nanyuan. Saya juga berharap masyarakat naga hitam Anda tidak akan menargetkan orang-orang yang tidak bersalah di kota Nanyuan di masa depan. Jika tidak, aku, Mo Yungu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Mo Yun Gubo bergemuruh dan berbicara, dan pada saat yang sama, kabut melonjak ke seluruh tubuhnya. Seperti lautan luas yang mengelilingi Qin Chen. Orang ini. Saroye meraung dengan marah, dan ketika dia melihat Yilong Great Sage dikirim, dia segera naik ke langit. Mo Yun dan orang lain di sampingnya tiba-tiba bergerak ketika mereka melihat ini, memblokir Saroye. Sambil meraung, Saroye, Mo Yun dan yang lainnya saling bertabrakan, menyebabkan Mo Yun Kue mundur dengan panik. Tuan, Saroye memandang Qin Chen dengan cemas. Tenang. Qin Chen tampak tenang, menatap dengan tenang ke arah Mo Yun Gubo di depannya, dan tiba-tiba menebasnya dengan satu tangan. Wow, cahaya pedang yang menakutkan dan menyilaukan muncul, dan penghalang ruang hitam muncul samar-samar di kehampaan tempat cahaya pedang lewat. Seolah-olah retakan di kehampaan akan segera muncul. Seluruh formasi kota Nanyuan benar-benar terbelah. Dan banyak kegelapan kabut muncul. Gelombangnya langsung musnah. Tindakan ini juga membuat takut Mo Yungu Bo. Pecahkan udara dengan satu pedang. Apakah kekuatanmu sudah mencapai batas Kaisar Agung? Mo Yun Gubo tersentak. Kekosongan laut kosmik sangat padat, bahkan master yang telah mencapai tingkat tertinggi Kaisar Agung tidak dapat membuka celah ruang angkasa. Hanya tingkat Kaisar Dewa yang memiliki kemungkinan ini. Dan sebelumnya, dengan telapak tangan Qin Chen, kekosongan terbelah dan film penghalang ruang muncul. Bukankah ini berarti Qin Chen benar-benar berdiri pada kekuatan tertinggi Kaisar? Pantas saja dia bisa mengeluarkan hati petapa Agung Yilong dengan satu telapak tangan sebelumnya. Dengan ngeri, tubuh Mo Yun Gubo buru-buru berubah menjadi kabut gelap tak berujung untuk melindungi dirinya sendiri. Lapisan kabut gelap seperti gelombang tak berujung membungkusnya erat. Bang! Saat berikutnya, pedang Qin Chen menghantam gelombang kabut gelap di depannya, langsung memotong gelombang kabut tebal dan mengenai dada Mo Yun Gubo. Dengan letupan, seluruh tubuh Mo Yun Gubo terpotong dan terlempar keluar, dan suara gempa dahsyat datang langsung dari dadanya, seperti guntur. Dengan keras, kekosongan di belakangnya meledak. Dan ledakan sonik terdengar. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Hah! Qin Chen menoleh. Wow! Di bawah tatapan Qin Chen, seteguk darah tiba-tiba muncrat dari mulut Mo Yun Gubo, ekspresinya ngeri dan malu, dan dia terus batuk. Tuan, orang bijak Yilong telah melarikan diri. Suara cemas Saroye terdengar dari samping. Bisakah dia berlari di depan Kaisar ini? Qin Chen terkekeh. Dia tidak terburu-buru sama sekali, dan bahkan tanpa melihat, dia hanya memasukkan tangan kanannya ke dalam kekosongan di belakang punggungnya. Wow! Kekuatan luar angkasa yang tak terlihat berdesir. Kekuatan luar angkasa ini mengabaikan formasi luar angkasa kota Nanyuan. Dalam sekejap, ia menangkap Sage Agung Yilong yang telah melarikan diri ke dalam kehampaan di kejauhan, dan tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen, seolah-olah anak-anak ayam biasanya. Diambil. Tidak. Petapa Agung Yilong melarikan diri dengan panik, tetapi menemukan bahwa dia tiba-tiba kembali ke kota Nanyuan.
Dia buru-buru berkata dengan panik. Saudara Qin, kakak laki-laki tertua saya sangat mencintaiku. Jika kamu membunuhku, dia pasti akan melakukannya. Engah. Qin Chen menekan jarinya dengan ringan. Tidak. Petapa Agung Yilong, yang telah membunuh banyak orang, merasa ngeri dan hancur berkeping-keping dalam sekejap dan berubah menjadi abu. Dia juga mengatakan bahwa kakak tertuamu sangat mencintaimu dan bahkan tidak menyimpan klon spiritual. Qin Chen tampak menghina.